Enggak, main briefing nggak apa-apa. Halo semuanya, Forecast in here. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang isu yang cukup hot nih di FP kemarin dengan narasumber yang gak kalah menarik tentunya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu Forecast itu apa, jadi Forecast itu singkatan dari Format Podcast yang merupakan program kerja dari bidang pengembangan karya dan potensi Format FP UNS. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang tema yang kemarin cukup ramai di FP, yaitu FP Darurat Asap Rokok. Bersama saya Alivia Sansasi Kirana dibersamai dengan narasumber yang imuk-imuk. Halo, perkenalkan nama saya Restu Haristiaji dari program studi agroteknologi angkatan 2023 semester 6. Iya. Perkenalkan, aku Salsa Putri Widodo dari program studi agroteknologi semester 4. Salam kenal. Salam kenal. Nah, gimana nih Mas Mbak kabarnya sekarang? Kabarnya kita? Iya. Alhamdulillah apa dulu? Mas Restu monggo nggak Oke, apa-apa. yang tua dulu ya. Oh iya, monggo. Alhamdulillah untuk saat ini sehat, disehat-sehatkan dan juga masih dengan kesibukan yang sama tentunya dengan Fakultas Pertanian, yaitu tentang laporan praktikum, di mana juga udah mulai padu juga, ditambah lagi dengan mau penelitian Kak. Alhamdulillah juga baru nyicil proposal, kemudian juga ada beberapa kepanitiaan juga di UNIF, ada Agrotech Fair, ada kesibukan kesenian juga, sama yang terdekat sih paling KKN ya, KKN Juli Agustus besok. Itu sih kesibukanku. Aku juga alhamdulillah baik. Masih dengan kesibukan yang sama juga. Dari agroteknologi kan lagi padat-padatnya praktikum, terus juga kegiatan akademik yang lainnya. Terus juga aku ikut kepanitiaan yang dari panitia agrotek juga gitu. Dan aku juga bolak-balik ke Ambarawa buat ngurusin gerai Zupa. Oh. Punya Grey Zupa. Iya, mau nyoba? Boleh. Boleh. Iya, nanti tak bawain. Zupa Sup ya namanya. Iya, Zupa Sup. Betul. Gitu. Nah, dengan kesibukan yang cukup padat nih, pasti kan pusing tuh. Iya. Terus berita-berita tuh di FP kayaknya banyak banget perokok-perokok yang ngerokok di area-area umum, khususnya di kantin, di public space tuh. Iya. Nah, gimana tanggapan Mas Restu juga Mbak Salsa tentang orang-orang yang ngerokok di area kampus gitu? Perokok yang merokok. Iya, berarti perokok aktif gitu ya, Mas. Berarti Iya, banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Secara Perokok, umum. merokok. Harusnya perokok itu sudah mewakilkan. Iya, benar. Nah, Oke. aku dulu, kamu dulu. Boleh nggak? Ya, Oke, boleh. boleh. Jadi gini ya, kalau kita membahas tentang budaya merokok di lingkungan kampus, menurutku itu udah emang sering banget ditemuin, gitu kan. Dan emang ditemuinya tuh kayak di lingkungan kantin, atau mungkin di belakang gedung dari kampus, atau mungkin di tempat lain yang mungkin tidak terjamah juga tetap ada. Jadi menurutku juga budaya merokok itu sangat sering dan sangat umum buat ditemuin gitu. Dari Mas Restu mungkin? Kalau aku budaya merokok, sebenarnya merokok itu kan sudah dari dulu. Kalau nggak salah di internet mengatakan bahwasanya rokok ditemukan pada tahun abad keberapa gitu, aku lupa. Ada kok, coba cari di internet, nanti bisa ditampilin nih. Nah, ini nih, rokok ditemukan abad ke gitu. Dan kalau budaya merokok di lingkungan manapun, aku kira semuanya ada. Iya, tetap ada. Nggak cuma di kampus saja, tapi memang yang kemarin dipermasalahkan karena mengganggu mahasiswa-mahasiswi yang tidak merokok. Nah, itu sih yang paling problem, ya nggak paling problem. Sebenarnya kalau masalah rokok di kampus itu sudah zaman dulu.
cuman baru keangkatnya mungkin sekarang, baru viral-viralnya sekarang gitu sih. Soalnya kalau yang aku ketahui kan kalau di Fakultas Pertanian sendiri ya, dulu kan kantinnya ada di depan masjid Iya. sebelah lapangan, dan sekarang pindah ke belakang gedung B. Itu tuh yang baru viral-viralnya gitu. Iya. Padahal udah ada larangan merokok. Iya. Tapi kalau menurutku merokok itu juga harus menjaga lingkungan juga. Maksudnya dalam artian melihat lingkungan. Oke lah kalau kita sama perokok kita malah nggak mau, tapi ya harus diperhatikan, menghargai, saling menghargai, itu aja sih kalau dari aku. Sebenarnya seberapa banyak pengaruh stres kuliah itu ya sampai ngebuat teman-teman tuh pada ngerokok gitu mas? Apa emang stres itu, apa emang mereka tuh ngerokok karena kebutuhan mereka, kemauan mereka, atau faktor lingkungan juga? Kalau faktor lingkungan iya, kebutuhan juga iya. Tapi nggak semua orang bisa disamaratakan. Soalnya ada yang tiba-tiba ngerokok, kayak banyak yang teman-temanku yang dulu semester 1 sampai 5 itu nggak ngerokok, tapi di semester 6 ini ngerokok. Terus ada juga teman-teman yang memang dari dulu perokok, tapi sekarang mulai mengurangi. Dan lingkungan pasti pengaruh ya, karena tapi tergantung orang sih. Iya. Boleh nambahin? Boleh. Oke, jadi gini. Kalau menurutku ya, ini asumsiku pribadi juga, tergantung dari orangnya itu. Mau itu tergantung dari faktor kebutuhan ataupun lingkungan. Ada nih orang yang misal oknum ya, oknum itu dia merokok karena emang dia tuh ngerasa bahwa merokok bisa melampiaskan stresnya. Ya, dan juga ada yang ngerasa bahwa misal dalam satu tongkrongan ada beberapa orang yang merokok dalam lingkaran itu, kemudian dia merasa bahwa oh kayaknya aku harus merokok buat jadi simbol kebersamaan kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi tergantung ke orangnya, kalau itu kebutuhan ataupun lingkungan gitu. Kalau simbol kebersamaan aku kurang setuju sih Sal. Gitu. Soalnya ya mungkin ada satu dua, tapi nggak semuanya juga. Gitu, memang ada yang dari dulu udah ngerokok, ada yang baru mulai ngerokok, ada yang baru di lingkungannya itu juga. Soalnya kayak, lah aku ini siapa ngatur-ngatur ngerokok? Kadang tuh kan kayak ada ya mas yang tergugah, aduh kayaknya kok asik ya kalau misal sambil ngerokok. Kadang gitu, jadi menurutku tergantung dari orangnya, tapi nggak semua bisa disamaratakan. Ya, Betul kata mas betul, Devi ya. betul. Gitu sih. Rasa ingin tahu ya. Iya. Iya, betul. boleh. Gitu. Nah, kan Nah itu nanti aku di kawinan. Lu kok ngatur-ngatur kok mau viral? Padahal di kan banyak tuh yang ngerokok di area kampus. Nah, itu dari pihak kampus tuh harus ngelakuin apa gitu buat mencegah rokok-rokok yang di area kampus gitu. Kalau aku pribadi ya, menurutku lebih mengetatkan pengawasan di sekitar kampus. Apalagi kan ada tuh tulisan warning kayak dilarang untuk merokok, ini kawasan bersih, bla 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 gitu kan. Nah, mungkin dari pengawas yang terkait misal kayak satpam itu bisa lebih buat mengetatkan untuk rules, ditegaskan kalau misal kamu ngerokok di sini akan ada sanksinya. Nah, buat sanksinya itu ada mungkin dari segi apa namanya mas? Akademik mungkin, atau mungkin ada sanksi dalam bentuk kayak denda apa gimana gitu. Menurutku ya. Kalau menurutku, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pihak kampus harus melakukan apa? ya. Oke, sebelumnya aku pernah lihat juga di Instagram itu ada undang-undang ya. Ternyata ada undang-undang yang aku juga baru tahu. Nah, mungkin kalau Mbak Salsa bilang langsung ditindak tegas di pengawasan. Kalau aku mungkin lebih ke memberikan penyuluhan terlebih dahulu sih. Kayak memberikan informasi bahwasanya teman-teman di sini di kampus ada peraturan yang bahwasanya mengatur bahwasanya kalau di kampus tidak merokok, atau bagaimana peraturan-peraturan yang mungkin kita sendiri nanti belum tahu, hanya orang-orang tertentu atau mahasiswa-mahasiswa sepuh yang tahu. Dalam artian
itu udah lama lah. Tapi kan kita baru. Betul. Orang itu kan siklus mahasiswa kan juga berputar. Tiap tahunnya ada yang masuk. Mungkin itu sih untuk awalannya itu dikasih pengertian bahwasanya ada larangan merokok, ada undang-undang yang mengatur perihal merokok di kampus dan lingkungan lainnya. Itu sih. Iya. Jadi kasih pengertian dulu, baru mungkin nanti kalau ketahuan ada yang merokok baru ditindak tegas. Atau mungkin kalau pihak kampus mengizinkan, bolehlah kayak dibuat public space yang khusus perokok. Smoking room mungkin, tapi ya itu kembali lagi sih. Soalnya merokok itu kalau diem-dieman juga nggak enak. Maksudnya diem-dieman di smoking room gitu kan, kayak ada teman gitu, masa kayak gitu kan nggak enak ya. Harus ada kopi, mungkin sekali kopi pahit, itu sih paling. Iya, kesadaran masing-masing sih. Iya, betul. Tergantung Dari orang-orangnya. Jadi solusi buat perokok tuh di kampus bisa saja dengan adanya pabrik yang buat smoking area gitu. Ya, smoking room atau smoking area, atau kasih penyuluhan, kasih pengertian, ini ada undang-undang ini yang mengatur dilarang merokok. Iya, karena jujur kita Baru baru tahu tahu. juga kalau ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi mungkin dari mahasiswa yang lain pun perlu buat diberitahu bahwa ada undang-undang, diberikan pengertian, ditindak tegas, kemudian baru ya yang selanjutnya diatur oleh kampus lagi. Iya. Jangan hanya menghakimi. Betul. Soalnya menghakimi orang yang mohon maaf buta itu juga sama saja. Maksudnya juga menghakimi di sisi lain juga kasihanlah orang nggak tahu. Buta itu kan nggak tahu, nggak bisa melihat, maksudnya masih buta peraturan. Kalau dihakimi tiba-tiba masuk snap Instagram, kan ya kurang enak. Tapi juga kalau lihat komentar kemarin yang sempat viral itu juga ada yang sudah ditegur tapi masih bandel. Nah, kan kembali itu kembali lagi ke orang-orangnya. Ada orang yang kayak, loh, kalian itu siapa kok ngatur-ngatur aku? Kalian itu siapa? Ngerokok-rokok aku ya beli dewe, aku ya beli sendiri, nggak minta kamu, ngapain? Nah, itu dikat viral lagi. Gitu sih paling. Iya. Kan tadi udah kebijakan tuh. Kalau tetap nekat kan tetap dari SDM-nya gitu. Iya. Dari SDM-nya. Oknum. Nah. Kita nggak bisa menyamaratakan. Iya, gitu. Karena kalau aku sendiri ya, aku kan ya mohon maaf merokok juga karena pajak, salah satu pajak besar itu dihasilkan oleh rokok. Dan ada beasiswa dari rokok. Dan petani tembakau juga banyak. Iya. Nah, jadi ya siklusnya kalau gitu sih, ya itu sih kesadaran sama teguran mungkin. Jangan langsung bislah, kita ini udah dewasa loh. Iya, mahasiswa kan udah dewasa. Nah. Jadi punya hak juga buat memilih kayak mau merokok atau enggak, tergantung dari dia itu sadar ketidaktepatan tempat dan juga waktu itu perlu dipertimbangkan juga. Betul. Harapan buat budaya ngerokok di kampus gitu buat para perokok. Para perokok ya. Gini, kalau pesanku tetap Rokok. enggak ya, aku enggak menggiring opini ini ya. Tapi pure dari pesanku pribadi, karena nggak semua orang itu bisa untuk menghirup asap rokok. Terutama juga banyak teman-temanku yang ada sakit berkaitan dengan pernafasan, misalnya kayak asma, ispa atau yang lain-lainnya. Jadi tolong buat teman-teman yang punya habit untuk merokok, itu tidak apa-apa dan hak dari kalian juga, tetapi diperhatikan untuk teman-teman sekitar yang juga punya hak untuk menerima udara yang bersih kayak gitu. Jadi ya lebih ke kesadaran, mungkin jauh dari keramaian, kalau merokok, dan itu tidak apa-apa menurutku juga. Ya lebih ke tahu tempat aja. Iya, tahu tempat dan waktu juga sih menurutku. Di Mas Rista mungkin ada lagi?
Kalau dari aku harapan ya, Iya, harapan. teruslah merokok sebelum merokok itu membunuhmu. Ya, enggak, bercanda. Nanti di-cut ya. Enggak, di-cut maksudnya viral enggak apa. Soalnya SDM Indonesia itu kayak gitu digiring opini dikit itu langsung ngomong nggak punya pendirian. Gini, kalau harapanku saling menghargai, saling tahu tempat, posisi, dan juga jangan sedikit-sedikit diviralin lah. Gitu. Itu almet kita. Jangan ibaratnya kita ini satu keluarga, satu rumah, satu atap, UMS. Apa nggak malu kalau rumah kita dapurnya ditahu apa nggak malu kalau dapur kita itu digumbar, dilihat orang lain. Nah itu. Tapi buat orang yang ditegur juga harus tahu, harus punya kesadaran sama. Ini juga rumah kita, nggak mungkin rumah kita kebakar sama perokok itu tadi. Jadi harus saling menghargai, saling satu rumah, kita keluarga, pokoknya cinta damai, peace. Itu sih paling kalau dari aku. Peace. Tidak mendukung siapa-siapa ya. Ya. Menyampaikan aja. Iya. Enggak, aku Merokok. enggak, aku ada genggulan satu partai Lucu. hidup rokok. Merokok. Hidup udara bersih. Kalau udara bersih panjang Sal. Udara bersih itu panjang. Tapi salah satu faktornya nggak bersih kan karena itu. Present hasil udara bersih karena asap rokok dengan penggundulan hutan. Ya. Nanti di podcast episode 2 ya teman-teman. Kita bahas tentang penggundulan hutan. Udara bersih karena asap rokok dan juga faktor lingkungan itu lebih besar yang lingkungan. Oke, jadi gini ya, Mas. Ah. Kalau buat kita nih yang sebagai perokok pasif itu deketnya kan dengan teman-teman kali namanya ya kayak gitu, nggak mungkin kan kita tuh dekat dengan hutan yang Iya, berubah itu betul. kan Nggak gitu. ada. Walaupun presentasinya lebih besar kalau udara bersih, tapi kan kita konteksnya adalah fokus darurat asap rokok. Sebenarnya kalau membahas lingkungan banyak sih, nggak cuma Iya. lingkungan gundul Iya. kita, nggak cuma rokok, tapi knalpot Anda teman-teman, knalpot Anda itu mengganggu banget. Kayak yang terontong-tong itu juga keluar asapnya kayak obeng. Itu sih kalau kesehatan. Jadi makin melebar nanti. Iya betul. Dan kebetulan saya juga pernah di kedokteran, kedokteran tanaman. Nggak kalau bercanda. Ya itu sih kalau lingkungan lebarnya cakupannya luas, terlalu general seperti itu. Itu sih harapan kami ya. Iya betul. Wow. Nggak kerasa nih kita udah banyak ngobrol bareng Mas Restu dan juga Mbak Salsa di episode kali ini. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Amin. Nggak cuma yang nonton, buat kita semua juga dan kalangan masyarakat ini nanti tembus internasional. Wow, Terima kasih. keren. Amin. 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 Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Sebelum aku tutup, mungkin Mas Restu dan Mbak Salsa bisa nyampein pesan buat teman-teman forecast yang nonton. Oke. Khususnya buat teman-teman perokok. Teman-teman perokok ya. Buat umum juga khususnya. Oke. Enggak. Kamu dulu kan? Aku dulu. Pesanku buat teman-teman semuanya, aku tidak menghakimi sama sekali. Aku hanya menyampaikan sedikit dari keluhan yang aku dapatkan dari teman-temanku juga, bahwa tidak semua orang itu kan bisa untuk kena asap rokok. Banyak juga diantaranya yang memiliki penyakit dalam pernafasan, misal kayak asma atau ispa. Jadi mungkin sebagai perokok yang aktif itu bisa untuk lebih menghargai saja teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ibaratnya sama-sama enak,
gitu. Yang kalian juga monggo, kita juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik juga tanpa terganggu oleh apapun gitu sih teman-teman. Nah, monggo. Kalau dari aku pesannya sama, saling menghargai dan juga lihat lingkungan, tahu posisi diri kita masing-masing. Kita udah gede, udah dewasa, tapi nggak semuanya dewasa. Dan yang penting jangan lupa follow Instagram saya @restu_setiaji, Restu U-nya 5, Setiaji I-nya 5. Kalau punya unek-unek mau undang saya buat MC, talent, butuh host atau apa, saya siap. Nanti budget bisa kita diskusikan. Promosi nggak apa-apa kan? Boleh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dan itu sih dari teman-teman. Iya. Kalau Mbak Salsa, akun media sosialnya? Nggak usah follow aku nggak apa-apa, tapi follow Grace Zupa aja ya. Grace Di situ, Zupa, ya, oke. selalu terupdate tuh Zupa yang terbaru, ada menunya, harganya juga murah. Just di Ambarawa teman-teman. Namanya Grace Zupa. Nah, nanti ada di bawah sini teman-teman namanya. Kalau aku Restu Setiaji ada di samping sini. Restu Setiaji ada di sini. Gitu teman-teman. Udah sih. Udah Gimana? ya. Sekian dari podcast episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.